Oke. Perlu pakai ini ya? Oh, sebentar ya Pak. Langsung masuk suaranya. Feedback ya? Dan agak echo juga ada ruangan. Kakak Willy bukunya banyak sekali. Apa kabar? Kakak Lutfi sehat. Halo Kakak Lutfi. Sehat semua? Alhamdulillah sehat insya Allah. Kak Willy itu bukunya banyak sosialis apa marxis? Kak Willy nggak dengar. Banyak sosialis apa kapitalis? Kalau yang di belakang nih banyak buku budaya, Islam. Kalau buku-buku kiri sebelah sana. Kiri sebelah kanan. Ya. Lumayan lah Kak. Ini kan dari semester 1 ini. Waduh. Satu-satunya harta saya ini Kakak. Udah diambil ya barangnya? Saya lebih banyak pakai PDF sekarang baca buku. Biar bisa dibawa kemana-mana. Iya. Kakak Lutfi di mana ini? Ini di rumah. Oh di rumah ya. Tadinya mau ke Rumbin, cuman takutnya Tak keburu ya? Misalnya takut nggak kuat, jadi nanti agak siangan saya ke Rumbin. Ini si itu belum bisa join ya? Sebentar. Mana linknya? Tolong kasih dong ke saya. Yang tadi Ibu share di grup kan? Baik. Kakak Amel di mana, Ceh? Di rumah. Nggak kelihatan lagi di kamar kan? Mas Sugeng udah berangkat? Udah pagi ini, besok kita. Jam 7 pagi kita. Rame-rame sama rombongan. Kok tahu Mas Sugeng berangkat? Kemarin gua nelfon dia. Oh. Mas Sugeng ada di bawah kolong tuh. Oh iya dah. Disiksa sama Kak. Ngumpet dia ngumpet. Opu tahu aja Opu. Ada dia. Opu jangan ikut-ikutan Opu. Miss mau masuk. Aku ngeliat backgroundnya karena ini. Terus di luar. Opu di mana? Makassar. Wah, di Makassar Opu ya? Yes. Pandemi. Sebelum lockdown.
Kakak Willy, Bu Amel, dan Kakak Siap. Rita, untuk format yang jam 9 sampai setengah 11 nanti ini infonya kan sesuai seperti format cross-check-nya Medcom ya. Jadi ini seperti dialog biasa seperti itu, dari satu narasumber ke narasumber yang lain, pertanyaan-pertanyaan akan dilontarkan. Bahwa nanti memang ada data-data yang mau disampaikan, kita persilakan juga, cuman mungkin agak beda sedikit ya dengan format yang selama ini kalau kita lihat di forum diskusi dan pasar 12, narasumber memaparkan sangat panjang dengan data-datanya, tetapi karena ini formatnya nanti kita tayangkan juga di di Medcom ya, jadi format media. Jadi tanya jawab seperti biasa. Kakak Willy sih udah beberapa kali di cross check nih kalau Kakak Willy. Siap, Kakak. Siap. Ketinggian, angkat itu. Angkat. Ini kita tinggal menunggu siapa Bu Koni ya? Kakak Afan. Yes, Mas. Ya, oke. Sebentar. Oke. Udah diambil itu tadi. Plasma. Mas Indra, info dari Bu Koni dimulai saja dulu. Nanti Oke. beliau menyusul karena sedang ada opening seremoni juga di agenda yang lain. Oke, ya. Oke, baik. Ini dan kita sudah live ini ternyata YouTube ya. Kita sudah live ya. Oke. Yes, Mas. Kita mulai aja ya. Kakak-kakak semua di cross check untuk edisi kali ini. Kita minta mungkin yang di luar narasumber mungkin bisa di-off-kan dulu audionya agar smooth, narasumber dapat berbicara dengan baik dan dapat didengar penjelasannya secara baik. Saya izin opening dulu ya. Halo, selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Saatnya ketemu lagi kita di crosscheck medcom.id bersama saya Indra Maulana. Kali ini diskusi crosscheck hadir spesial dalam edisi Hari Kartini 21 April. Nah, kita akan berdiskusi bagaimana memanfaatkan momentum peringatan Hari Kartini agar tidak menjadi peringatan seremonial semata dari tahun ke tahun, tetapi bisa memaknai semangat Kartini dalam perjuangan politik dan hak perempuan Indonesia.
Hal-hal paling menonjol dalam lini peristiwa di ruang publik dan media massa adalah masih tingginya kekerasan pada perempuan serta terpinggirkannya hak-hak perempuan, terutama mungkin dalam profesi marginal seperti pekerja rumah tangga. Perkembangan angka kekerasan seksual yang memprihatinkan ini harus dibaca dalam perspektif perlindungan negara terhadap warganya, sekaligus sebuah indikasi masih lemahnya payung hukum termasuk implementasinya selama ini. Kita singgung soal jalan berliku dalam pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual dan RUU perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Selain itu nanti kita juga bahas tentang peran perempuan di politik dan militer. Langsung saja kita sapa narasumber spesial kita kali ini, Ibu Amelia Anggraini, Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Perempuan dan Anak. Selamat pagi Bu Amel. Halo, selamat pagi Indra. Salam sehat untuk kita semua ya Bu Amel ya. Salam sehat. Kemudian ada Kakak Willy Aditya, ini beliau adalah Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI fraksi Partai Nasdem, dan infonya ini adalah Ketua Panja untuk RUU penghapusan kekerasan seksual. Selamat pagi Kakak Willy. Pak, pagi Kakak Indra, salam sehat selalu. Amin, salam sehat selalu untuk kita semua ya. Lalu ada Kakak Indira Cundatita Syahrul, Ketua Umum Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem. Selamat pagi, Kakak Tita ya, saya memanggilnya ya, Kak. Iya, oke. Kakak Tita, salam sehat untuk kita semua. Dan nanti sebenarnya kita juga akan bergabung bersama diskusi kita pada pagi hari ini. Ada Ibu Koni Rahakundini Bakri, Akademisi Pertahanan dan Militer. Oke, kita bicara tentang Hari Kartini, bagaimana memaknai semangat Kartini dalam perjuangan politik dan hak perempuan Indonesia. Langsung saja saya mungkin ke Bu Amel ya, karena Bu Amel sempat memberikan ini data-data yang menarik bahwa kuota perempuan di parlemen terus meningkat dari periode ke periode. Saat ini di angka 20%, makin mendekati amanat undang-undang ya. Tapi kalau untuk ukuran ASEAN, Indonesia baru ranking 5 kalau tidak salah nih ya Bu Amel ya, di bawah Laos, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Kira-kira mengapa partisipasi politik perempuan di Indonesia ini masih belum seperti negara tetangga kira-kira Bu Amel? Ya, kalau kita berbicara tentang rendahnya minat perempuan berpolitik di Indonesia, itu bisa dilihat dari perspektif sosiokultural ya. Nah, dalam hal ini paradigma kita ketahui bahwa di Indonesia itu budaya patriarkinya sangat kental ya. Jadi sumur, dapur, kasur itu masih membelenggu dan menjadi mindset kebanyakan masyarakat kita. Nah, perubahan mindset ini perlu investasi waktu yang panjang. Nah, juga dibutuhkan penetrasi pendidikan yang masif. Jadi kalau tanpa perubahan mindset, euforia pengarus utamaan gender atau gender mainstream ini itu hanya bisa dirasakan di masyarakat perkotaan saja atau masyarakat urban, tidak menyentuh sampai dengan rural area atau masyarakat pedesaan. Nah, kalau kita lihat yang terjadi di Filipina, ya, meningkatnya partisipasi politik perempuan itu terjadi karena gender gap-nya itu seiring dengan berjalannya waktu berhasil dipersempit, ya. Jadi bukan hanya itu, jadi peningkatan pendapatan bagi perempuan itu menjadi faktor dominan meningkatnya peran serta perempuan di dalam politik di Filipina. Nah, ada harapan di Indonesia, harapan kita ya, bisa jadi dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law, kemudian juga ketika kemudian dapat mengakomodasi gaji minimal bagi buruh, terutama pekerja perempuan, ini bisa dapat jadi pemantik untuk meningkatnya minat politik perempuan. Ya, nah jika memang gaji dapat memperbaiki minat perempuan di bidang politik, maka Undang-Undang Omnibus Law dan RUU PPRT ini bisa menjadi harapan. Ya, nah seperti itu kira-kira. Tapi kalau kita lihat selama affirmative action yang kita punyai, diantaranya itu adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyertakan keterwakilan 30% perempuan dalam pendirian kepengurusan partai maupun kemudian dalam pencalekan
itu juga berkontribusi pada meningkatnya naiknya angka perolehan kursi perempuan di parlemen ya. Kalau kita lihat capaiannya di tahun 2019 pada hasil pileg 2019 yang lalu itu mencapai 20,5%, naik dibandingkan dengan perolehan suara perempuan di parlemen di tahun 2014 sekitar 17,32%. Nah, Nasdem sendiri sudah di atas itu. Capaian Nasdem adalah 32,2%. Ya, angka yang luar biasa dengan perolehan 19 kursi perempuan di parlemen. Kira-kira begitu, Kakak Indra. Ya, Bu Amel, tadi sempat menyinggung soal perubahan mindset. Selama perubahan mindset ini belum ada, maka akan masih belum bisa dioptimalkan atau maksimalkan untuk keterlibatan perempuan di parlemen ya. Walaupun sekarang kondisinya sudah baik begitu. Perubahan mindset yang bagaimana lebih detailnya kira-kira Bu Amel agar perempuan-perempuan Indonesia ini, Kartini Indonesia ini melihat ternyata untuk dapat bisa merubah mungkin berbagai kebijakan dan lain sebagainya, tentu tempatnya adalah di parlemen. Kira-kira perubahan mindset seperti apa? Perubahan mindset itu bahwa politik ini adalah sebuah karir yang menjanjikan bagi perempuan. Politik itu tidak selalu keras. Nah, untuk itu juga kita punya PR ke depan. Ya, saya tidak menganggap ini sebuah sebuah obstacle atau sebuah halangan atau sebuah masalah gitu ya. Ini adalah PR kita ke depan. Jadi harus diberikan pendidikan politik kepada perempuan seluas-luasnya bahwa peran serta perempuan di dalam politik itu sangatlah penting karena di ruang-ruang kita bisa memberikan atau bersuara terkait dengan kebijakan yang akan kita buat ya, baik itu di legislatif, di yudikatif dan di eksekutif. Oke, nah sekarang saya ingin lihat pandangan dari Kakak Tita. Kira-kira perempuan-perempuan di Indonesia ini, Kakak Tita, apakah lebih menonjol di mana dan yang kekurangannya sekarang ada di mana kira-kira, Kakak Tita? Terima kasih, Mas Indra. Jadi dalam memaknai semangat Kartini dalam perjuangan politik dan hak perempuan Indonesia, saat ini semangat perjuangan RA Kartini dalam emansipasi perempuan saat ini mulai terimplementasi dalam berbagai sendi kehidupan. Tidak ada lagi gap yang terlalu besar dalam perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun dalam implementasinya terkadang masih ada luka-luka kecil yang dialami para perempuan dalam perannya sebagai warga negara. Namun disadari sepenuhnya bahwa proses perjalanan perubahan tersebut membutuhkan beberapa turbulence yang menjadi pembelajaran bagi political will, bangsa dalam mensederajatkan hak-hak gender dalam struktur kebangsaannya, khususnya di kebijakan pemerintah dengan partisipasi politik warganya. Tadi sudah dijelaskan pada narasumber sebelumnya, Kakak Amel, bahwa keterwakilan kita di perempuan di DPRD itu tidak signifikan dengan yang ada, walaupun kemajuannya sudah sangat nampak, apalagi dengan partai kita, Partai Nasdem, itu sudah sangat jauh melambung dibanding dengan partai yang lainnya. Itu. Saya akan mengulas sedikit, tadi sudah masuk di ranah DPRD. Harusnya saya juga akan mengulas di eksekutif, perempuan di eksekutif, supaya ada perbandingan seperti itu. Karena tadi pertanyaan Mas Indra apa yang menjadi kelebihan perempuan Indonesia dibanding negara lain dan apa yang masih kurang gitu. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Kakak Amel di DPR dan DPRD. Saya sekarang akan coba mengulas di eksekutif. Jadi berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa tidak begitu kesenjangan terjadi antara laki-laki dan perempuan di sisi jumlah di sisi pegawai negeri sipil yang bukan pejabat.
Ini ada datanya. Jadi rendahnya jabatan-jabatan struktural dari eselon 1 sampai 5 itu keterwakilan perempuan sangat memprihatinkan, 7,1% sampai 23,5%. Ini saya berbicara dengan data dulu ya Mas. Ya, oke. Ini menarik, Kakak Tita, juga seperti yang data yang sempat di-share ke kami ya di redaksi Medcom soal harapan di mana dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR, DPRD, dan jabatan politis level bupati, gubernur, serta mungkin di jabatan struktural eksekutif eselon 1 sampai 5, maka diharapkan akan menekan tingginya angka korupsi di negeri ini. Bisa dijelaskan nggak Kak Tita, korelasi antara keterwakilan perempuan di berbagai posisi dan jabatan tersebut dengan harapan ini bisa menekan tingginya angka korupsi di negeri ini? Ya, karena seperti kita ketahui juga perempuan dalam kasus contoh di negara Skandinavia seperti Swedia, di mana sebesar 43,8% perempuan menjadi anggota DPR, dan ternyata dengan tingginya keterwakilan perempuan tersebut diikuti efek yang mencengangkan dari upaya pemberantasan kasus korupsi. Kasus korupsi turun hingga 0% dan angka kekerasan perempuan pun turun signifikan. Salah satu contoh di negara luar, begitu juga yang terjadi di Rwanda. Semenjak kuota untuk perempuan diatur dalam lembaga politik, hukum mengenai pemerkosaan dan pelecehan seksual menjadi terangkat setelah lembaga legislatif dikuasai perempuan. Berangkat dari fakta-fakta tersebut, perihal keterwakilan perempuan di DPR dan di DPRD serta jabatan politik selevel gubernur dan bupati serta jabatan struktural eksekutif, kiranya hal ini sudah menjadi keharusan untuk keadilan bagi perempuan dan rakyat secara keseluruhan, serta untuk kemajuan dan kesejahteraan. Dan bukan lagi suatu wacana yang perlu diperdebatkan lagi. Jadi perempuan harus diberi peran aktif dalam kesempatan-kesempatan yang berbau dengan masyarakat, dengan tema-tema pendidikan seperti tadi Mbak Amel bilang, pendidikan politik, dengan memberikan sentuhan kewanitaan, keibuan, di mana sentuhan keibuan itu adalah murni dari hati dan dari keikhlasan. Sehingga mungkin saya juga tidak boleh terlalu naif, tetapi itu paling besar adalah bisa menjadi rem untuk kita, khususnya di negara ini, untuk menjadi rambu bahwa perempuan-perempuan itu bisa menjadi tameng agar kita tidak merusak tata negara ini dengan berbau korupsi. Seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin lihat dari perspektif laki-laki nih Kakak Willy, tentang masih seputar peran perempuan di perpolitikan Indonesia, entah itu di parlemen maupun mungkin ada di posisi eksekutif dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat sejauh ini kan ada peningkatan sebenarnya keterwakilan perempuan di DPR ya, Kakak Willy ya. Mungkin bisa dijelaskan juga. Tetapi kenapa misalnya langsung saja ini mungkin kepada pembahasan tentang RUU penghapusan kekerasan seksual ya. Kenapa jalannya masih berliku padahal keterwakilan perempuannya cukup meningkat di sana, Kakak Willy? Ya, selamat pagi Kakak Indra. Selamat Hari Perempuan dulu. Ya, semoga seperti kata dua kakak sebelumnya, Kakak Amel dan Kakak Tita, ini bisa menjadi sebuah proses pembelajaran bagi kita dalam setiap patahan-patahan sejarah, karena tidak hanya proses selebrasinya, tapi kan Kartini memaknai beberapa perspektif ya, beberapa nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pembelajaran dan nilai-nilai emansipasi
tentu hal-hal seperti ini yang harus benar-benar menjadi patokan bagi perjuangan perempuan ke depan. Nah, kalau berbicara tentang sejauh apa perimbangan antara perempuan gitu dan laki-laki ataupun dalam basis gender gitu, Kakak Indra, saya melihat hampir tidak jauh berbeda ya. Toh sekarang partisipasi terbuka seluas-luasnya, afirmasi diatur secara detail gitu. Nah, hal yang kemudian benar-benar kita harus syukuri, satu, ada grafik yang naik dalam angka posisi-posisi politik, baik itu di ranah-ranah publik ataupun di luar jabatan-jabatan publik gitu ya. Nah, yang kita lihat juga, kita juga satu-satunya negara mungkin yang dominan Islam yang memiliki presiden perempuan pernah ya. Itu juga jadi catatan bagi kita, Bu Megawati ya. Nah, hal-hal seperti ini kalau untuk beberapa hal jabatan-jabatan publik hampir saya lihat tidak memiliki suatu perbedaan yang signifikan. Nah, apa yang menjadi catatan kita, PR kita adalah pada beberapa hal yang sifatnya tadi kekerasan seksual. Ini diskriminasi terhadap beberapa pekerjaan yang masih dominan di ranah private, pekerja rumah tangga itu memang dominan masih dialami oleh perempuan. Kalau kita lihat angka kekerasan seksual kita yang dirilis oleh Komisi Nasional Komnas Perempuan ya dan Anak, itu 2019 terakhir itu 500.000 per tahun ya. Hampir mendekati 500.000 dan grafiknya naik dari tahun ke tahun. Ini bahkan beberapa pihak mendeklar ini kita sudah darurat kekerasan seksual gitu. Jadi prosesnya sangat mencemaskan gitu ya. Bagaimana memuliakan perempuan itu belum menjadi sebuah adab dalam masyarakat kita gitu. Bahkan seksual harassment itu dengan gampang gitu. Bahkan ini yang kemudian menjadi sebuah cerminan dari level peradaban kita, Kakak Indra. Yang kedua juga di pekerja rumah tangga gitu ya. Ini kan beberapa sudah lama sekali, lebih lama dari perjuangan penghapusan kekerasan seksual, itu masih tetap dianggap sebagai stigma-stigma seperti babu gitu ya, rendahan gitu, itu sangat dominan dan sangat hegemonik di tengah-tengah masyarakat kita ya. Nah, realitas-realitas inilah yang sangat mengakar yang harus kita bongkar sejadi-jadinya. Begitu Kakak Indra. Ya, itu tadi yang ingin kita tanyakan. Mengapa sebabnya seperti itu? Padahal kalau kita lihat misalnya nih untuk perjuangan kepentingan perempuan ya, karena tadi Kakak Willy singgung misalnya ternyata adab kita memuliakan perempuan masih kurang misalnya di negara ini. Tetapi sebenarnya keterwakilan perempuan untuk di parlemen, di mana di situ adalah perannya punya banyak banyak wewenang dan bisa berbuat dalam soal merancang dan merubah misalnya undang-undang. Tetapi ternyata jalan panjang berliku untuk RUU PKS, bahkan lebih panjang lagi Kakak Willy sebut tadi dalam RUU PPRT. Ini pertanyaan menjadi kemudian kenapa bisa demikian? Kalau untuk rancang undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu ada benturan, kalau boleh kita bahasakan, kalau toh itu bukan benturan nilai tapi itu benturan perspektif lah tepatnya. Saya selaku ketua Panja gitu, kita mencoba mencari benang merahnya karena dalam beberapa perspektif gitu dianggap kekerasan seksual itu rancang undang-undang kekerasan seksual itu sebagai pintu masuk dari mazhab free sex gitu, mazhab legalisasi LGBT, mazhab legalisasi aborsi gitu. Nah, mazhab legalisasi dari ya itu seks bebas lah ya, suka sama, karena
terminologi di dalam ketentuan umum dalam draft yang lama itu tentang kebebasan hasrat seksual gitu. Nah, poin-poin ini yang masih menjadi perdebatan Kakak Indra, bagaimana bagi teman-teman yang memiliki, kita ini kan perspektif yang berbeda, kita ini kan hidup di adab ketimuran gitu. Hal-hal seperti ini harus kita carikan solusinya dalam kerangka community base gitu, bukan kemudian langsung berpikir tentang kebebasan hasrat seseorang dalam mengaktualisasikan atau mengekspresikan keinginan seksualnya, hasrat seksualnya gitu. Nah, yang kedua adalah tentang perspektif yang lebih perspektif aparat penegak hukum kita, Kakak Indra. Jadi memang ada perdebatan di sisi yang lain, kenapa tidak digabungkan saja di dalam KUHP gitu ya, atau biar kemudian dia lebih mencakup. Memang sejauh ini kelemahan dalam proses dalam proses penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual ini kan kita tidak memiliki atau belum memiliki instrumen hukum yang memadai ya. Dan apalagi perspektif aparat penegak hukum itu masih masih menganggap ini belum menjadi satu hal yang penting begitu. Perspektif gendernya belum terbangun lah begitu, Kak Indra. Nah, di dalam PPRT juga hampir sama. Kita menganggap kalau tadi benturan lebih value, kalau ini sama juga, lebih dominan perspektif feodalismenya, Kakak Indra. Nah, dan kemudian ada stereotip yang menganggap, kita ini kan belum negara industrialis, jadi tidak bisa hubungan kerjanya dibangun industrialis gitu. Ada waktu kerja, ada jam kerja, ada upah yang tetap gitu. Memang benar kita belum negara industrialis, tapi prosesnya bukan kemudian menjadikan relasi di dalam rumah tangga sebagai relasi industrialis, tapi bagaimana kemudian memuliakan mereka gitu. Karena apa? Kalau tidak, mereka tidak memiliki jam kerja yang pasti, relasi kerja yang manusiawi, dan bahkan hal-hal yang elementer seperti bagaimana menjalankan keyakinan dan agama mereka itu terancam setiap saat. Nah, proses-proses pembenturan ini membutuhkan dialog, Kakak Indra. Saya kebetulan ketua panja keduanya, RUU perlindungan pekerja rumah tangga dan RUU penghapusan kekerasan seksual. Saya mencoba membangun ruang dialog ya. Nah, alhamdulillah untuk PPRT selesai, tinggal bagaimana nanti diparipurnakan sebagai hak inisiatif DPR. Nah, PKS memang baru mulai, Kakak Indra, dan sekarang saya menampung semua perspektif yang ingin menumpahkan, silakan tumpahkan di ruang sidang. Saya undang semuanya. Jadi biar kita bisa berdialog satu sama lain. Jangan-jangan maksudnya sama, niatnya sama, cuma perspektifnya bahasa. beda. Perspektifnya udah pasti. Kalau perspektifnya udah pasti berbeda. Karena yang satu perspektifnya dianggap ya kita harus mulai ini dalam hal-hal yang sifatnya ya keislaman, ketimuran gitu. Sementara yang lain kan perspektifnya kan kita suka nggak suka hidup udah seperti yang ya liberal hari ini ya. Nah, realitas-realitas itu kan harus dikomunikasikan dan dialogkan. Kalau dia tidak didialogkan, hanya main menang-menangan, nanti juga tidak akan menjadi suatu hal yang elok. Ketika disahkan nanti ya ada lagi gerombolan, udah kita jegal di MK gitu, atau kita demo besar-besaran. Dimaterikan gitu. Ya begitu ya. Gitu Kakak Indra. Ya Kakak Willy, nanti saya akan kembali ke Kakak Willy karena ini kan menarik sekali di periode sebelumnya ya 2014-2019 mandek dengan sulit dibahas kalau tidak salah alasannya begitu. Nah sekarang Kakak Willy membuka ruang dialog tuh jangan sampai juga nanti intinya kembali ke sulit dibahas. Tapi saya ke Bu Amel kembali nih, Bu Amel, karena Bu Amel juga menyertakan data yang dikirimkan kepada redaksi Medcom begitu ya tentang isu-isu yang harus diperjuangkan Kartini di parlemen. Yang saya garis bawahi ini di bidang hukum karena sama ini tentang mengawal RUU PKS untuk segera disahkan menjadi undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab dan keberpihakan bagi masa depan perempuan. Nah, tapi dengan melihat kondisi sekarang seperti yang tadi digambarkan oleh Kakak Willy, Bu Amel, kira-kira
ini akan menjadi perjuangan panjang atau seperti apa kira-kira Bu? Saya rasa kalau sudah pembahasannya itu dilakukan di Balek ya, mudah-mudahan insya Allah ini akan berjalan dengan lancar ya Kakak Willy ya. Tentunya kita perlu kawal ini semua ya, tidak hanya Nasdem tapi juga dukungan atau dorongan dari partai politik lain yang ada di parlemen ya, dari fraksi-fraksi lain yang ada di parlemen. Karena kalau tidak segera diatur dalam perundang-undangan, maka angka korban kekerasan seksual ini akan terus meningkat. Sebagaimana tadi yang Kakak Willy sampaikan bahwa kita dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Nah, kemudian kerugian ekonomi untuk mengcover penanganan krisis, kemudian pemulihan korban karena tingginya traumatik, kemudian dan lain-lain itu dan utamanya masalah kemanusiaan itu akan menjadi masalah bagi negara ya. Jadi kita ketahui sebagaimana tadi disampaikan oleh Kakak Willy bahwa korban itu setiap tahun angkanya meningkat drastis ya. Ini negara harus hadir dalam upaya menekan angka kekerasan tersebut. Kemudian di dalam rancangan undang-undang kekerasan seksual ini tidak hanya aspek perlindungannya saja yang ditekankan, tetapi juga ada aspek preventif, pencegahan dan rehabilitasi pelaku. Yang ini tidak ada di KUHP ya, tidak ada juga di undang-undang KDRT. Nah, jadi undang-undang ini memang selayaknya harus didorong dan segera disahkan di parlemen. Kemudian juga rancangan undang-undang PKS ini juga merupakan investasi sosial ya, karena kalau angkanya tinggi terus ini kan menyangkut performa negara, maka performa negara kita menjadi buruk. Kemudian kepercayaan internasional menurun karena dianggap membiarkan kejahatan kejahatan kemanusiaan itu terjadi di negeri ini. Dan ini juga merupakan upaya penyelamatan generasi muda, undang-undang PKS ini. Gitu. Oke, tapi ini memastikan lagi bahwa memang sebenarnya apa yang diusulkan dalam mungkin beberapa draft ya, dalam beberapa pasal nantinya di RUU PKS itu sebenarnya memang tidak tercakup di KUHP karena alasan ini yang sering dipakai. Kenapa harus repot-repot membuat undang-undang seperti itu lagi? Ya, karena ada di KUHP kan itu yang sering disampaikan ya. Karena ada di KUHP dan ada di KDRT, undang-undang KDRT. Nah, padahal kalau KDRT kan sifatnya lebih domestik ya, lebih ke wilayah-wilayah rumah tangga ya. Jadi antara suami dan istri begitu. Kalau RUU PKS ini lebih ke ruang-ruang publik gitu Kakak Indra. Ya, ini kan kalau tadi juga sempat disebut Bu Amel bahwa memang dari dalam mungkin data dari 12 tahun terakhir ini kekerasan seksual ini menunjukkan tren kenaikan yang mengkhawatirkan hingga 8 kali lipat nih data yang kita baca di sini, bahkan menyebutkan korban sendiri itu sulit untuk kemudian melakukan langkah-langkah hukum karena ya itu tadi ada adat ketimuran, susah menyampaikan dan lain sebagainya kepada penegak hukum dan lain sebagainya. Bagaimana catatan Bu Amel tentang ini? Ya, untuk itulah kenapa kita harus kawal undang-undang ini sampai sah menjadi undang-undang ya, karena itu tadi sebagaimana tadi Kak Willy menyampaikan secara jelas bahwa juga perangkat hukumnya juga harus dipersiapkan dengan baik sehingga banyak sekali kita mengadvokasi korban-korban yang korban-korban kekerasan seksual yang dia tidak berani melapor karena merasa diancam ya, kemudian juga pada saat melapor kemudian aparat penegak hukum menanyakan hal-hal yang tidak sepantasnya ditanyakan. Jadi korban pun harus mendapat pendampingan psikolog misalkan begitu ya. Jadi dia juga bisa dengan nyaman kemudian dengan mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Seperti itu Kakak Indra. Bu Amel, kalau melihat apa yang dijelaskan Kakak Willy tadi tentang dinamika di parlemen, bahkan ini sempat buntu ya di pembahasan saat 2014-2019 begitu ya, dengan kemudian hasil akhirnya kalau saya tidak salah menyebutkan ini sulit dibahas begitu ya. Artinya di situ ada lintas fraksi, di dalam fraksi-fraksi itu juga ada perempuan yang sudut pandangnya berbeda. Misalnya kalau melihat ini seolah undang-undang ini adalah pro LGBT, pro tanda kutip tadi free sex dan lain sebagainya. Bagaimana tentang dinamika seperti ini Bu Amel?
ya. Di dalam setiap pembahasan undang-undang atau rancangan undang-undang itu biasa ada perbedaan begitu ya, ada hal-hal yang bertentangan begitu. Yang saya ikuti sepanjang ketika saya di DPR juga masuk ke dalam tim pembahasan rancangan undang-undang PKS ini, memang ada penolakan dari beberapa fraksi di DPR. Saya katakan saja seperti fraksi PKS yang pada saat itu mereka menyampaikan bahwa isi RUU ini berpotensi memberi ruang perilaku bagi seks bebas. Tadi yang Kakak Willy sudah sampaikan dan bertentangan dengan Pancasila serta norma-norma agama. Kemudian di situ kita berdebat. Yang dimaksud dengan bertentangan dengan norma-norma Pancasila itu di mana? Apa perbudakan seksual, perkosaan, kemudian sodomi, kemudian juga incest itu itu kan sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang di dalam Pancasila, terutama nilai-nilai kemanusiaan, gitu, sila kedua. Nah, itu yang kita argumentasikan ketika dalam pembahasan undang-undang tersebut. Jadi mereka beranggapan bahwa sekilas RUU ini nampak baik untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Namun setelah mereka pelajari lebih dalam ayat demi ayat pasal per pasalnya, makna dan tafsirannya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu anggapan beberapa fraksi ya. Ketika itu saya ingat PKS yang sangat keras menentang undang-undang PKS RUU PKS ini. Begitu, Kak Indra. Oke. Memang semakin menarik ini kita diskusinya. Tapi saya sapa dulu ya, Bu Kony Rakundini sudah bergabung bersama kita di Crosscheck edisi spesial memaknai semangat Kartini dalam perjuangan politik dan hak perempuan Indonesia. Selamat pagi, Bu Kony. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf, saya ini masuk terlambat dan nggak bisa lama karena saya sedang rapat dengan Kemlu, ini cuma kabur sebentar. Oke, Bu Kony. Sebelum saya ke Kakak Tita deh, kalau gitu saya ingin ke Bu Kony dulu untuk bagaimana melihat memaknai semangat Kartini dalam perjuangan politik dan hak perempuan Indonesia. Mungkin kalau Bu Kony kan spesialisasinya di ilmu pertahanan dan militer begitu ya, Bu Kony ya. Mungkin bisa dijelaskan sejauh ini peran perempuan sendiri dalam bidang pertahanan dan militer ini seperti apa, Bu Kony? Halo, Bu Kony. Kalau saya ini untuk semuanya, ada Mbak Amel, ada Pak Lutfi, ada semua lah, saya nggak sebutkan satu persatu, pasti ada Mbak Reri juga, ada Kang Yoto. Intinya begini, kalau bicara Hari Kartini, sebenarnya memang she's a big woman lah, dan kita semua tahu. Tetapi mungkin dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan juga, bahwa dari faktor defense dan security, ada temuan besar dari tokoh Jepara, pendahulu Kartini, bernama Ratu Kalinyamat. Dan Ratu Kalinyamat ini, kalau kita lihat dari faktor defense, sekali lagi ya, menurut saya sudah melampaui zamannya karena bayangkan, di era itu era akhir abad 15, beliau tuh tidak bisa mengalahkan atau mampu bergabung, dimintai tolong oleh negara-negara besar. Saya sebut negara ya, Aceh waktu itu sendiri. Aceh minta tolong ke Ratu Kalinyamat. Hitu di Maluku sana minta tolong kepada Ratu Kalinyamat. Dari faktor defense industri dia bisa menghasilkan sekitar 400-an kapal gitu. Dan ketika dia berperang itu Portugis melihatnya itu seperti kita sekarang melihat kapal induk Amerika Serikat. Yang mau saya sampaikan itu very simple lah. Bahwa kalau ada yang berpikir bahwa ketika Presiden Jokowi menyampaikan visi poros maritim dunia, banyak orang tuh nggak percaya Indonesia bisa jadi visi berporos maritim dunia. Padahal sangat bisa, karena sudah dicontohkan. Kartini mencontohkan bagaimana kita menjadi wanita-wanita tampil di permukaan, bicara, menjadi tokoh. Contoh Mbak Reri sekarang misalnya jadi wakil ketua MPR. Tapi bagaimana sekarang misalnya buat saya itu lebih concern lagi kalau betul-betul bisa memainkan role sebagai membangun negeri ini betul-betul menjadi negara poros maritim dunia atau the Axis. Di Kemlu hari ini saya sedang bicara tentang bagaimana ancaman kawasan dengan masuknya negara-negara kolonial, ex-kolonial, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda gitu kan. Dan itu sekarang masuk ke kawasan ini. Inilah sebenarnya dalam kesempatan Hari Kartini hari ini saya ingin kita berpikir mencoba mengajak perempuan Indonesia untuk berpikir besar, menghidupkan kembali semangat Kartini, semangatnya Ratu Kalinyamat, ya kan? Semangatnya Ratu Sima mungkin saya belum punya datanya, tapi kalau Ratu Kalinyamat, saya dan Mbak Reri bersama kawan-kawannya dari Pasar 12 sebenarnya bekerja sama dengan beberapa universitas, juga termasuk para peneliti di Portugal, itu telah menemukan 8 buku menulis tentang kehebatan Ratu Kalinyamat. She never been written on our history. Saya ke lembaga arsip nasional dia nggak ada, tapi di lawannya waktu itu Portugis bisa mencatat kehebatan dia. Artinya ini orang hebat sekali. Jadi sekali lagi
dalam kesempatan Hari Kartini hari ini saya ingin bersama-sama kita sudah mulai berpikir keluarlah. Kita ini kayaknya lebih bergumul ke dalam negeri aja. Yang diurusin tuh bikin pusing kepala. Padahal kawasan tuh pelan-pelan itu sudah masuk dengan soft power, tapi itu yang dampaknya akan menjadi military power soon. Masuk dari lingkungan hidup, dan itu sudah saya bicarakan dengan Bu Siti Nurbaya misalnya, yang sekarang menjaga hutan kita, karena hutan kita itu akan dianggap hutan dunia. Ketika kita nggak bisa mengontrolnya, dunia akan masuk. Sama, laut kita soon mungkin akan dianggap laut dunia gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang mesti kita concern karena mereka masuk dengan very soft power, seolah-olah lingkungan, seolah-olah kemanusiaan, seolah-olah keamanan insani, tapi at the end of the day mereka bilang ketika satu kawasan tidak mampu mereka akan masuk. Nah, dalam kesempatan Kartini Hari Kartini hari ini, sekali lagi saya ingin membawa semangat Kartini, semangat Ratu Kalinyamat, semangat tokoh-tokoh kita, perempuan-perempuan Indonesia yang sangat hebat tapi belum terangkat sejarah. Saya nggak tahu di sini ada dari Indonesia Timur atau enggak, tapi ada namanya itu Reinhard Bocki. Reinhard Bocki itu juga sama, dia memimpin memberontak Portugis sampai beliau diasingkan ke India. Jadi sebenarnya banyak sekali hidden permata yang belum kita tahu tentang perjuangan perempuan Indonesia yang hebat-hebat. Perempuan hebat Indonesia. Ya, mari harusnya kita angkat lah biar kita bangga gitu. Bukan cuma Ratu Queen Elizabeth aja yang hebat loh, perempuan Indonesia hebat-hebat. Iya. Bu Kony, tadi saya menarik soal perkembangan kawasan tadi itu. Kira-kira peran perempuan seperti apa yang bisa ikut berperan di sana kira-kira? Seperti apa peran yang bisa dilakukan oleh perempuan? Banyak hal. Saya tertarik misalnya peran perempuan di Komisi 1. Siapa saja perempuan Nasdem di Komisi 1 misalnya, atau perempuan kita Kartini di Komisi 1. Mbak Reri ada di MPR ya kan. Kemudian banyak hal bisa dilakukan, siapa saja ada di Kemlu misalnya. Siapa ada yang bermain di unsur defense. Karena at the end of the day kita bisa bicara tentang apapun. Contoh Prancis, Presiden Macron itu masuk dengan unsurnya blue economy. Blue economy Prancis, kita nggak cuma lihat Prancis di Eropa sana, dia tuh punya pulau-pulau kecil dari Caledonia sampai ke Indian Ocean, dan itu kemudian dia tarik garis, dengan itu dia akan menjaga blue economy dia. Bayangkan ancaman Laut Cina Selatan buat Prancis itu menjadi ancaman buat blue economy dia. Nah, kita di depan hidung kita lah Laut Cina Selatan itu, and we do nothing gitu lah. Menurut saya perempuan-perempuan Indonesia di Kementerian Luar Negeri, Bu Menteri bisa memimpin itu, kemudian perempuan-perempuan kita di defense, apakah mau di militer atau bukan di militer, kemudian di industrinya juga, itu harus hand in hand, percaya bahwa sekali lagi abad sekarang tuh sudah abad yang penuh tantangan, sekali lagi aliran saya itu survival of the fittest, jadi ketika negara tidak bisa fit, dia pasti tidak bisa survive, itu prinsip saya. Dan itu sudah dibuktikan Kalinyamat. Bayangkan Kalinyamat itu bisa mematikan Portugis karena dia berhentikan logistiknya. Itu perempuan canggih sekali. Indonesia hari ini bisa nggak berhenti logistiknya Amerika Serikat misalnya, atau logistiknya siapa lawan kita. Dan ketika saya bicara logistik hari ini nggak cuma beras ya, nggak cuma pala. Pernah terpikir nggak internet kita itu akan sangat diganggu mudah? Kabel bawah laut kita akan sangat mudah diganggu. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa dibikin dan harus kita bikin. Dan sekali lagi mungkin kita sudah harus bergeser. Yang tadinya seperti kata dalam tempurung, itu harus mengikuti apa yang dibuat oleh Ibu Kartini, melihat keluar, melihat tantangan di luar, dan coba cari jalan keluar dan bersama-sama gitu. Jadi jangan ada yang ingin tampil sendiri, jangan ada yang takut ketinggalan gitu, atau takut tersaingi gitu. Itu kayak katanya semangat itu masih ada loh di kita. Nah, semangat Kartini hari ini menurut saya nggak boleh kayak gitu. Jadi bagaimana kita secara bersama, karena tantangan kita itu besar sekali. Apalagi, sekali lagi nih saya mau garis bawahi, Indonesia itu yakin sekali dengan non-alignment movement-nya. Semuanya mau sendiri, mandiri. Itu bagus. Tapi dalam konteks sekarang negara besar seperti Amerika, Inggris, India, Australia aja punya bisa kerjasama dengan negara lain, harusnya Indonesia bisa. Jadi saya kira itu semangat yang saya ingin sampaikan. Semoga perempuan-perempuan hebat kita dimanapun dia berada, terutama tadi saya bilang tadi ya, di lembaga legislatif, eksekutif, kemudian di Kemlu dan di Kemhan bisa betul-betul mendorongnya. Tapi Bu Kony melihat sejauh ini memang ada perkembangan tidak bahwa perempuan semakin berperan di berbagai lini tadi, kalau disebutkan tadi mungkin di Kemlu dan lain-lain sebagainya begitu ya. Itu sekarang ini kita much better atau bagaimana? Atau masih sama aja dengan di tahun-tahun atau beberapa tahun? Sangat Pak Indra, sangat. Misalnya dengan buat saya kagum seperti Mbak Reri ya. Kalau kita lihat latar belakangnya, terus kemudian sampai hari ini sampai kemana, kemudian banyaklah Bu Susi, kita bisa sebut ya kan. Kemudian Bu Menlu gitu kan, Bu Menteri Keuangan, banyaklah saya bisa sebutkan satu persatu. Tapi yang saya mau buat sekarang adalah sebenarnya mungkin yang kurang cuma satu, bagaimana visi Indonesianya gitu. Karena sepertinya asik dengan
dunia masing-masing nggak terkoneksi dan baik. Contoh misalnya kalau dari waktu itu Dirjen Potan, Dirjen Potensi Pertahanan itu perempuan, Dr. Bondan. Disayangkan misalnya ketika Dr. Bondan memimpin tidak sempat misalnya menggandeng pelaku-pelaku industri pertahanan perempuan yang hebat-hebat juga gitu. Kebetulan saya ketua pengawas industri pertahanan nasional untuk swasta ya. Dan saya melihat banyak sepertinya perempuan ini nggak digabung, nggak disatukan gitu. Padahal kalau disatukan waktu itu pasti powerful. Sekarang sudah jatuh ke tangan laki-laki lagi. Jadi Dirjen Potan udah yang pegang bukan perempuan. Bu Kony, saya tertarik dengan apa yang dijelaskan Bu Kony terkait bahwa kita mulai harus melihat keluar nih isu kawasan dan lain sebagainya. Jangan katak dalam tempurung tadi ya istilahnya Bu Kony ya. Tapi mungkin juga sebenarnya banyak hal-hal di dalam negeri yang atau mungkin ke dalam lah paling tidak istilahnya yang belum selesai Bu Kony. Contohnya tadi kita sempat membahas tentang bagaimana kita mau membuat undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual yang jalannya itu berliku sekali gitu kan. Dan sekarang ketua panjanya ada Kakak Willy di situ tadi menjelaskan sedang membuka ruang dialog ya. Dan mudah-mudahan ini dalam waktu dekat bisa lancar pembahasannya dan disetujui, perspektif itu dapat digabungkan berbagai perspektif. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, mungkin nggak kira-kira di dunia pertahanan militer bagaimana peran perempuan di sana masih mengalami begitu misalnya kekerasan seksual? Mungkin ada catatan atau seperti apa Bu Kony kira-kira? Saya kira sih kalau kekerasan itu jangankan di luar sana ya, di dalam rumah tangga juga banyak terjadi kok Pak Indra, ya kan? Tapi mungkin ada yang mungkin Mbak Emel tahu nggak ya Mbak Emel? Siapa sih yang atlet perempuan di sini? Apakah kemudian dia berani speak out atau enggak? Karena enggak banyak loh perempuan berani bicara. Kadang-kadang mereka tuh ada malu, ada apa ya, ada takut, lebih banyak mungkin takutnya gitu. Atau banyak juga malah mungkin secara emosional dia di-abuse, bukan secara fisik. Ketika perempuan di-abuse secara emosional itu menurut saya lebih bahaya. Karena kemudian dia trying to destroy herself dan destroy anak-anaknya. Kenapa? Karena dia menjadi tergantung sangat kepada orang, tidak yakin kepada dirinya, dan apalagi bagaimana dia bisa membangun bangsanya kalau dia kepada dirinya sendiri aja nggak yakin gitu. Nah mungkin buat saya lebih concern terhadap ini tokoh-tokoh yang mampu mengangkat perempuan-perempuan yang sebenarnya abusing itu bukan karena fisik, tetapi karena mental. Itu buat saya lebih bahaya. Karena kenapa tadi saya angkat isu Kalinyamat itu kan? Bayangkan dia suaminya dibunuh, kayak kan? Dia sendiri harus tiba-tiba mengambil alih kekuasaan, harus memimpin demikian hebatnya kesultanannya. Tapi dia bisa, itu karena saya rasa apa? Karena saya rasa dia dibesarkan batinnya, jiwanya oleh suaminya, oleh bapaknya. Sehingga dia menjadi tokoh perempuan yang mampu tampil ke depan, memimpin gitu. Bukan orang yang menjadi apa ya, karena dia tidak berani ini itu, kemudian dia jadi takut. Dan berbuat apa-apa juga nggak berani. Itu aja Pak Indra. Oke, baik. Saya bergeser ke Kakak Tita ya. Kakak Tita tadi ada banyak hal yang bisa mungkin dikomentari begitu Kakak Tita. Tapi saya ingin kembali sedikit saja misalnya ke soal RUU PKS ini. Tadi sempat disinggung juga bahwa jalannya panjang, masih ada pandangan-pandangan berbeda, bahkan datang juga dari kaum perempuan yang mungkin kalau di parlemen di lintas fraksi ya. Ada soal nilai, ada soal agama, dan lain sebagainya. Apakah memang sebenarnya pemberian pemahaman-pemahaman terhadap sosialisasi mungkin misalnya terhadap RUU PKS ini juga menjadi kerja bersama sebenarnya, Kakak Tita? Apa yang kira-kira mungkin dilakukan oleh Garnita Malahayati? Jadi tadi kami Garnita Malahayati bahwa perjuangan usaha ini yang menuntut adanya emansipasi wanita dan mendobrak keangkuhan tembok feodalisme kaum migran Jawa yang bernama patriarki harus selalu diteladani dan dijadikan inspirasi serta penyemangat untuk terus-menerus memperjuangkan kesetaraan gender di kehidupan bermasyarakat. Di semua sektor, termasuk di dalamnya dunia politik, dan salah satunya adalah meloloskan RUU PKS ini menjadi undang-undang. Jadi kami di Garnita Malahayati juga selalu speak up di masyarakat untuk berani berbicara dan apabila terjadi kekerasan pada perempuan dan anak. Dan kebetulan salah satu anggota kami, kader kami di Garnita Malahayati juga adalah salah satu inisiator dari undang RUU PKS ini. Itu
itulah yang menjadi dorongan bagi kami semua yang kita para hayati untuk terus-menerus menekankan kepada kader-kader untuk berbaur pada masyarakat, berbicara dan membunyikan terus tentang RUU PKS ini. Jangan sampai ini istilahnya sekarang ya dilakukan lagi. Tapi apapun itu yang kami perjuangkan, baik saya maupun kader kami, Darmita maupun juga dari DPP Perempuan, Bidang Perempuan, kalau kita bersuara terus, tapi dorongan terkuatnya kami ini adalah kawan-kawan kami yang di parlemen. Kami pun bersuara, tapi kalau dorongan dari kawan-kawan di parlemen ini kurang, artinya tadi Kakak Willy mengatakan kita berdialog, mengajak dialog. Dialog dari 2014 sampai 2019 itu berdialog terus, Kakak. Gitu. Tetapi kenyataannya memang sekali lagi yang kita lawan adalah patriarki dan mungkin minta maaf dengan partai-partai yang tadi misalnya Mbak Amel sebutkan atau partai-partai hijau lainnya yang saya bisa katakan seperti itu. Tantangan kami memang berat di sini, tetapi itulah yang sekarang menjadi tantangan kami hari ini, tantangan kami para perempuan, bagaimana untuk meloloskan RUU PKS ini menjadi undang-undang. Jadi kami titipkan, saya atas nama Ketua Umum Darmita Malahayati titipkan kepada Kakak Willy, please sekali lagi lebih digenjot lagi Kakak, ajak dialognya lebih masif lagi, paling tidak Ketua Komisi 8 Kakak Yandri itu bisa membantu juga, karena goalnya sebenarnya juga ada di Komisi 8. Jadi besar harapan kami para perempuan Indonesia itu bagaimana meloloskan undang-undang PKS ini. Hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan serta celaka-celaka yang sudah kami hadapi di masyarakat di era ini di Indonesia ini sudah banyak sekali. Mau itu masa pandemi, mau itu masalah ekonomi, mau itu ditambah lagi dengan kekerasan ini, kami sebenarnya sudah diambang batas untuk menyerah, tetapi kami sebagai kader Darmita tetap memberikan semangat kepada masyarakat, terutama wanita dan anak-anak, untuk terus berjuang agar bagaimana RUU PKS ini bisa diloloskan sebagai undang-undang PKS. Tolong titip Kakak Willy, kami punya harapan besar di Kakak Willy. Oke, baik Kakak Tita, langsung saja mungkin ke Kakak Willy ya. Kalau nggak salah tadi saya garis bawahi adalah pernyataan dari Kakak Tita adalah dari 2014 ke 2019 juga banyak dialognya juga itu Kakak. Kira-kira untuk yang tahun ini atau periode ini akan tuntas tidak kira-kira menurut Kakak Willy? Ya, pertama saya respon Kakak Tita lah. Saya ini bukan Tiki Kakak Tita, bukan jasa penitipan. Nanti hilang titipannya saya diuber-uber. Jadi begini Kakak Indra, ada hal yang luput dari kita adalah kalau kita belajar misalnya dari beberapa catatan sejarah yang paling panjang misalnya bagaimana hak-hak perempuan Amerika diakui gitu ya. Nah, kita melihatkan patahan itu lahir dari sebuah clash ya. Bahkan clash of civilization. Kita bisa belajar bagaimana di sana unsur atau elemen paling pokoknya adalah movement. Nah, ini yang kadang-kadang luput bagi kita, bahwasanya saya tidak menafikan afirmasi ya, tapi dengan kultur kita state-led itu seolah-olah semuanya taken for granted, itu tidak membangun sebuah kesadaran bagi warga negara. Jadi bagaimana demokrasi bekerja, bagaimana sebuah instrumen itu bekerja harus dalam dua ranah gitu ya. Bagaimana parlemen menjadi instrumen perjuangan, tapi movement sebagai akarnya itu harus kelihatan, bahasa Jawanya tadi harus ceto gitu ya, harus terekspresikan. Ini yang kadang-kadang hampir
cuma riak-riak kecil, dia tidak menjadi sebuah gelombang besar melakukan perjuangan hak-haknya gitu. Nah, kalau kita lihat di sisi lainnya, gelombang penolakannya justru lebih besar gitu. Bahkan kalau Kakak Indra masih ingat di periode 2019 akhir itu bahkan spanduk-spanduk, poster-poster, selebaran, meme yang beredar, itu kan hal yang harus kita cermati. Negara jangan ngurus langkangan dong, kan bahasa anak-anak milenial yang turun ke jalanan itu kan begitu kan. Ini belum dari narasi yang lain nih. Nah, kita ingin memperjuangkan sebuah hak-hak yang elementer, tapi dia tidak terkomunikasikan, dia tidak terbangun sebagai sebuah ekspresi dari movement, ini menjadi kendala ya. Jadi bahwasanya dialog itu kenapa dipentingkan, walaupun ada kebuntuan segala macam gitu, modal dasar dari republik ini adalah dialog. Kita bisa merdeka itu berbangsa-bangsa, kita berbeda agama, bahkan berbeda spektrum ideologi, tapi kita bisa bersatu dalam Republik Indonesia itu karena modal dasar kita dialog. Justru ya itu modal. Ketika kita meninggalkan dialog, ekspresi paling manifest dari kita itu kan musyawarah mufakat kan ya. Nah, ketika kita meninggalkan itu, satu, kita meninggalkan jati diri kita, yang kedua kita sedang bermain-main ya. Menang kalah ini kan cukuplah dalam pemilu kita bicara menang kalah, dalam proses perumusan undang-undang kita benar harus bersama-sama gitu, mencari benang merah, mencari apa yang terbaik. Bahkan saya mencoba membangun sesuatu itu mendekati basis sosiokultural. Apa itu sosiokultural? Ini kan kita Indonesia ini kan biasa dengan hibrid model gitu Kakak Indra. Kalau kita merujuk Soekarno, Hatta dan lain sebagainya itu kan sosiodemokrasi, sosionasionalisme. Ini sekarang kita gunakan bagaimana untuk pendekatan RUU penghapusan kekerasan seksual itu sosiokultural gitu. Jadi kita juga harus, saya sedang melakukan riset dengan teman-teman, apakah di dalam kultur kita itu memiliki proses preventif, kata Kakak Amel tadi, dalam proses kekerasan seksual gitu ya. Jadi karena apa yang sejauh ini memang yang terjadi, korban tidak berani melaporkan karena dianggap tabu dan saru. Yang kedua, belum image publik, yang lain-lain kegatelan lah segala macam lah. Ini kan korban menjadi sangat terpojokkan gitu. Apalagi di sana tidak hanya bias gender gitu, tapi juga bias kelas gitu ya. Rata-rata yang mengalami ini kan kelas bawah semua gitu, rata lebih banyak gitu. Nah, proses ini kan saling berkelindan. Maka kemudian kita di sana harus melakukan movement dengan literasi saja. Bahwa apa yang kita maknai dengan misalnya sexual education itu tidak hanya pendidikan seksual dalam ruang-ruang formal gitu, tapi bagaimana narasi-narasinya dibangun, bagaimana literasinya dijalankan. Itu yang paling penting Kakak Indra. Yang kedua yang saya ingin tandaskan, kita hidup di era disrupsi ya, era digitalized Kakak Indra. Nah, bahkan kekerasan seksual kita juga sudah mulai bergeser gitu. Betul. Tidak hanya secara fisik gitu, tapi juga secara digital gitu. Nah, bahkan yang paling parah adalah di era digital ini Kakak Indra adalah perempuan itu menjadi sebuah proses yang sangat rentan ya. Bagaimana perempuan dari beberapa data statistik kita itu lebih banyak dari sisi konsumerisnya, bukan dari sisi produktivitasnya, karena aksesibilitas atau kemudahan finance bagi perempuan itu masih sangat terbatas gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang masih harusnya menjadi concern kita bersama-sama. Bagaimana problem-problem seperti ini harus kita dialogkan, harus kita majukan. Tapi intinya bagi saya tadi, satu, bagaimana ada literasi atau ada movement di sana, gerakan. Yang kedua, harus ada inklusi digital bagi perempuan ya. Itu penting ya, karena apa? Kalau tidak perempuan ya menjadi migran digital gitu, imigran digital. Ya. Bukan hanya imigran digital, dia udah
Ya kan jarang juga kalau mbok-mbok di pasar atau inang-inang di pasar itu pakai handphone segala macam gitu kan. Mereka akan semakin ketinggalan. Jadi kita memiliki beberapa PR, beberapa catatan. Ayo, tadi pesan kakak kita harus sambut. Ayo kita berjuang bersama, ayo kita bergerak bersama dengan basis mengedepankan tidak lagi pada ruang-ruang yang sifatnya lobby gitu. Lobby itu kan kalau udah mentok. Tapi ini bagaimana membangun diskurs, bagaimana membangun kesadaran bahwasanya adab kita kalau kita melakukan pelecehan seksual, pelecehan perempuan, itu adab yang benar-benar adab laknat lah gitu. Kita harus memuliakan perempuan, kita harus memuliakan pekerja rumah tangga, bagaimana Soekarno memuliakan seorang Sarinah begitu kan, dan bagaimana nabi-nabi memuliakan orang-orang di sekitarnya. Itu kan narasi-narasi yang besar yang harus kita kembangkan. Begitu Kakak Indra. Iya. Tapi Kakak Willy sebenarnya dalam ruang dialog dibuka tadi kan ada pernyataan Kakak Willy yang menyatakan bahwa jangan-jangan maksudnya sama, cuman bahasanya berbeda. Tetapi kalau kita lihat dari jalan berlikunya RUU PKS ini adalah lebih pada soal sudut pandang agama, sudut pandang nilai tadi yang disebutkan Kakak Willy. Itu sebenarnya memang juga sudah akan ketemu atau seperti apa sejauh ini Kakak Willy? Ini kan baru putaran awal Kakak Indra, masih RDPU ya. Ini kan masih dalam kerangka penyusunan. Jadi kita kan tidak carry over rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Karena dia harus disusun dari awal, ini baru dalam kerangka penyusunan. Nah saya tentu sama tim belajar dari kegagalan yang pernah ada sebelumnya ya. Ya, nah apa yang menjadi kendala barrier utama itu adalah ya kalau masing-masing bertahan dengan perspektif yang berbeda, memang akhirnya akan menang-menangan gitu. Suka nggak suka akhirnya kan ruang voting. Tapi kan kita harus mendalami itu ya. Kita harus mengajak ini dialog dari hati ke hati. Bagaimana ini loh di depan mata kita kasus yang begitu besar. Seperti fenomena gunung es, kita mau mencari way out-nya seperti apa. Saya ngajak masuknya di sana Kakak Indra. Nah, lalu kemudian apa kerangkanya? Yang kemarin baru kelihatan adalah kerangka metodologinya, di mana teman-teman tuh melihat ini yang sebenarnya juga harus kita dalami. Bagaimana peran keluarga dalam proses penyelesaian masalah itu menjadi epicentrum sangat penting gitu ya. Nah ini kan jarang kita lihat ya, bahwasanya keluarga itu bagi mereka adalah benteng utama atau modal sosial dalam kita bermasyarakat, dalam kita bernegara. Nah relasi relung-relung ini, relasi-relasi ini yang benar-benar harus kita kaji ya. Nah, ketika ini mereka tawarkan, apa kemudian menjadi poin-poinnya? Bagaimana dengan aparat penegak hukum? Bagaimana dengan instrumen hukum yang kata Kakak Amel tadi? Memang benar-benar belum ada gitu ya. Jadi memang instrumen hukum kita KUHP, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Pernikahan itu belum bisa menjangkau apa yang terjadi hari ini ya. Dan kemudian sebenarnya tidak hanya kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi di ruang-ruang private ya. Beberapa hal kita lihat beberapa film Oscar pemenang terakhir kan itu terjadi di ruang-ruang yang benar-benar ya di tempat, di pondok pesantren, di gereja gitu kan. Itu kan terjadi kekerasan seksual itu mencemaskan di sekolah. Kita tahu beberapa sekolah di Jakarta yang sangat top melakukan itu. Artinya ini ancaman kepada perempuan, kepada anak-anak, dan kemudian ini pada masa depan kita. Kita mau melakukan apa terhadap hal ini? Nah, ini tentu membutuhkan sebuah empati basisnya Kakak Indra untuk melihat empati, basisnya empati. Lalu ketika empati, lalu kemudian ada sebuah data yang mengatakan ini loh realitasnya, dan apalagi kemudian belum kita melihat aparat penegak hukum, jangankan memiliki perspektif gender atau perspektif korban ya. Kalau di Polsek itu ada satu orang sarjana hukum aja udah hebat itu Kakak Indra. Di Polsek ya. Kita lihat itu Kakak Indra. Artinya kan kita memiliki kompleksitas permasalahan yang luar biasa kan. Jangankan
yang ada itu memiliki perspektif gender atau perspektif korban, manusia sarjana hukum aja ada itu udah top markotop gitu ya. Nah Gitu, ini berarti kendala ini sama persis yang disampaikan oleh Bu Amel ya dalam datanya yang dikirimkan ke kami di bidang masih terkait bidang hukum soal penghapusan kekerasan seksual ini. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki wawasan gender dan masih diskriminatif. Bu Amel, seperti apa kira-kira Bu Amel yang ditangkap Bu Amel yang menjadi catatan kemudian? Ya betul. Jadi yang banyak sekali aparat penegak hukum kita itu yang belum memiliki wawasan gender. Jadi dia masih diskriminatif, membeda-bedakan gitu. Jadi misalkan gitu ya, korban kekerasan seksual ini kan kebanyakan dialami oleh masyarakat yang tidak mampu gitu ya, tidak mampu dan mereka tidak punya keberanian, tidak bisa bayar kuasa hukum untuk mendampingi. Ya. Nah, kita tahulah bagaimana proses hukumnya berjalan di negeri ini gitu. Kalau itu tidak ada, ya ini sebuah fakta ya. Maka laporan itu lambat diproses dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini perlu juga diadakan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan, baik itu kepolisian, ya, tentang perspektif gender ini, wawasan gender ini, gitu, agar mereka berlaku tidak diskriminatif. Seperti itu, Kakak Indra. Nah, di lain hal, budaya hukum ini memang akses perempuan terhadap hukum ini masih rendah ya. Jadi dalam hal ini kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan, kemudian juga kesadaran hukum itu lebih digiatkan sehingga dapat menjangkau lebih banyak perempuan. Nah, tapi kalau memang kemudian persoalannya ini banyak terjadi atau banyak menimpa ya dari kelas bawah misalnya, masyarakat kelas bawah yang kemudian tetap saja lebih mementingkan hal-hal yang pragmatis ya. Memang mengalami musibah, tapi kemudian ada hal-hal pragmatis dalam kehidupannya dalam berbagai bidang, misalnya lebih memilih untuk tidak. Nah, kira-kira akan seefektif apa mungkin sosialisasi, pemberian wawasan dan lain sebagainya kepada mereka gitu, ketika kemudian mindsetnya bahwa penegak hukum sendiri tadi masih belum punya wawasan gender. Ada sarjana hukum saja udah top markotop kalau kata Kakak Willy tadi. Akhirnya ini masalah yang sangat kompleks ya, Bu Amel. Kira-kira menurut Anda ini akan masih menjadi jalan panjang tidak kita akan keluar dari persoalan soal kekerasan seksual? Kalau keterlibatan masyarakat dalam hal ini civil society, kemudian juga peran aktif para LSM dan aktivis perempuan apabila suara terus mengawal pasal-pasal krusial di dalam undang-undang ini, saya rasa kawan-kawan di DPR atau kawan-kawan di parlemen akan mendengar ini begitu. Nah, maka sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Willy, dialog itu adalah ruang yang sangat esensial dalam memuluskan jalan sampai dengan disahkannya undang-undang PKS ini di parlemen gitu, di DPR. Di undang-undang itu menjadi satu hal ya yang kemudian memang harus diperjuangkan dan kita mendorong itu begitu. Tetapi di satu sisi ketika kesadaran masyarakatnya juga mungkin dalam hal ini memilih hal yang pragmatis tadi, misalnya ada berbagai hal yang lain daripada saya ngelaporin misalnya akan ada masalah A, B, C, D lebih baik, dan toh penegak hukumnya juga masih belum punya wawasan gender dan mungkin diskriminatif tadi yang data yang disampaikan oleh Bu Amel. Bagaimana meyakinkan mereka? Apakah selama ini sudah cukup banyak misalnya lembaga yang secara inisiatif pro bono mau memberikan advokasi kepada mereka? Saya rasa sekarang saya melihat fakta hari ini adalah peran serta masyarakat itu sekian lama kian meningkat, kemudian juga pemerintah dalam hal ini juga mendukung rancangan undang-undang PKS ini, itu sangat penting begitu ya, karena terbentuknya atau disahkannya sebuah undang-undang itu harus mendapat dukungan baik itu pemerintah maupun DPR ya. Nah, itu adalah
kunci pertamanya ya. Nah, kemudian juga yaitu tadi kita harus mengawal undang-undang ini, apalagi pasal-pasal krusial yang penting di dalam tujuan undang-undang ini untuk apa dibuat. Tadi aspek pencegahannya, aspek perlindungannya, kemudian aspek rehabilitasinya. Jadi peran pemerintah, peran semua unsur elemen di masyarakat itu perlu sekali, Kakak Indra. Oke, baik. Saya bergeser ke Kakak Tita ya. Kakak Tita, bagaimana Anda melihat misalnya peran keluarga dalam penghapusan kekerasan seksual ini menjadi sangat penting sekali seperti yang tadi disinggung oleh Kakak Willy. Sejauh ini seperti apa? Karena di satu sisi ada sebuah survei ya, kalau boleh saya kutip sedikit, yang menyebutkan bahwa ternyata pelaku kekerasan seksual ini adalah biasanya datang dari orang-orang dekat. Di tempat-tempat aman. Di tempat-tempat aman bahkan, Kakak Tita. Bagaimana Kakak Tita? Ya, dan seperti yang sudah disampaikan juga sama Kakak Willy, dan itu biasanya dan terbanyak dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah. Gitu. Jadi seperti yang sebelumnya disampaikan, itu salah satunya adalah paling besar adalah dalam keluarga masalah ekonomi seperti itu. Kalau kami yang temukan Garnita Malahaiti, kasus-kasusnya banyak di masalah ekonomi. Kedua baru kecemburuan dan perselingkuhan seperti itu. Tetapi yang kami tekankan di sini adalah ibu-ibu atau perempuan-perempuan muda, ibu-ibu muda juga harus saling berdiskusi sesama ibu-ibu, perempuan-perempuan muda, bagaimana cara untuk mengharmonisasikan keluarganya dengan cara paling tidak dirinya sendiri dulu. Dirinya sendiri itu harus happy dulu, santai dulu, dengan fokus di urusan pekerjaan rumah tangga, urus anak, urus suami, seperti itu. Bukan selalu mempersoalkan dengan keadaan, tekanan, atau ekonomi yang ada, tetapi fokus kepada kodratnya terlebih dahulu. Karena sekarang perempuan-perempuan muda utamanya itu lebih banyak melihat ke tetangga-tetangga atau ke perempuan-perempuan lain yang lebih mapan atau lebih apa dengan apa ya, sekarang sudah dengan medsos itu, Kakak Indra, semua selebgram memamerkan kekayaannya, pamerkan ini dan itunya, mau tidak mau itu mungkin ada positifnya untuk mereka, ada juga negatifnya untuk kaum-kaum yang seperti tadi menengah ke bawah. Itu mereka melihat gitu, kok saya nggak bisa gitu, saya mau ini, saya mau itu. Akhirnya itu akan menekan pada kondisi psikisnya ibu-ibu tadi ini, seperti itu. Akhirnya merongrong suaminya. Dan disitulah biasanya terjadi pertengkaran kecil, pertengkaran sedang, akhirnya pertengkaran hebat. Seperti itu, akhirnya terjadilah kekerasan. Itu baik mau kekerasan fisik, seksual, dan lain-lainnya. Bahkan ada pula yang kekerasan yang hebat, psikis misalnya. Seperti itu. Jadi kami dari Garnita, sekali lagi saya selalu mengatakan kami dari Garnita Malahayati selalu membuka ruang diskusi dan panggung positif perempuan harus didorong lebih banyak lagi sehingga proses kontribusi perempuan dalam partisipasinya menjadi maksimal, tidak lagi hanya sebagai pelengkap ukuran legalitas semata. Akhirnya dibutuhkan pengawalan politik dan civil society untuk terus menambah kontribusi pemerintah dan elit bangsa untuk membangun dan menguatkan peran perempuan sebagai bagian dari aliran semangat RA Kartini ini dan pejuang-pejuang perempuan di masa lalu. Itu Kakak Indra. Jadi kami melihat kekerasan perempuan yang terjadi dalam rumah tangga intinya adalah paling banyak adalah masalah ekonomi, kedua baru perselingkuhan, seperti itu. Nah, Kakak Tita, ini menarik nyambung dengan apa data yang disampaikan Kakak Tita ya ke kami. Ini perjuangan kesetaraan gender politik harus terus diperjuangkan dengan langkah-langkah konkret
Mungkin seperti apa gambaran dari Kakak Tita, langkah-langkah konkret yang dimaksud itu seperti apa? Apakah sekarang dalam undang-undang atau perundangan itu masih kurang maksimal atau seperti apa Kakak Tita? Langkah-langkah konkret itu seperti ini, tingginya biaya politik dalam segala proses maupun misalnya kampanye menjadi tantangan besar bagi perempuan. Selain itu masalah kecurangan dan money politik merupakan tantangan lain misalnya bagi perempuan yang maju dalam pilkada atau strategi kampanye, dan hubungannya dengan akar rumput juga menjadi penentu karena nasibnya bergantung pada pilihan rakyat gitu. Perlu juga penerapan kebijakan affirmative action dalam desain aturan main penyelenggara dengan cara mempermudah syarat misalnya bagi perempuan yang maju dalam pilkada atau caleg misalnya. Salah satu contohnya mengurangi syarat minimal dukungan bagi perempuan yang maju melalui kalau kita bicara pilkada misalnya jalur persorangan atau mengurangi ambang batas bagi partai politik yang mencalonkan perempuan. Kemudian apalagi ya, penerapan kuota jabatan dengan proporsi tertentu dalam melakukan rekrutmen ASN dan jabatan eksekutif, termasuk di dalamnya kuota peningkatan pelatihan kompetensi bagi ASN. Itu untuk perempuan yang maju sebagai ASN di daerahnya. Itu. Baik, saya ingin menyapa kembali Bu Koni, masih bersama kami ya Bu Koni ya? Bu Koni udah live deh kayaknya. Oke, Bu Koni udah live. Oke, karena ini waktunya sudah 10.20 menjelang 10 menit lagi ya, berakhir ya. Mungkin kita minta kesimpulan singkat saja dari Kakak Willy, Bu Amel, dan Kakak Indira. Mungkin dari Kakak Tita dulu ya. Kakak Tita dulu mungkin bisa menyampaikan kira-kira seperti apa kembali ke topik kita dan bisa lebih konkret langkah-langkah yang diambil oleh semua elemen siapapun itu di negeri ini dalam konteks memaknai semangat Kartini begitu ya untuk perjuangan politik dan hak perempuan Indonesia. Menurut saya ini alhamdulillah saat ini cita-cita Ibu R.A. Kartini makin terwujud, Mas Indra, dengan adanya kesetaraan gender. Perempuan Indonesia kelihatan semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan kehidupan menuju kesuksesan yang sudah terlihat, sudah di depan mata. Untuk saya sampaikan kepada kawan-kawan, teman-teman perempuan semua, tetap mengedepankan kodrat dan selalu mencintai budayanya, seperti itu. Dan kita harus memberikan terus ruang kepada kawan-kawan di parlemen, terutama Kakak Willy. Sekali lagi Kakak Willy, ini harapan kami untuk Kakak Willy. Kakak Willy kan kemarin bisa loloskan Omnibus Law. Tolong untuk ini juga undang-undang RUU PKS diloloskan juga. Apalagi ketua DPR-nya kan juga perempuan. Terima kasih. Terima kasih Kakak Tita. Mungkin Kakak Willy langsung saja sekaligus kesimpulan Kakak Willy. Tapi melihat lebih juga Kakak Willy memaknai semangat Kartini ya dalam perjuangan politik dan hak perempuan Indonesia. Ya, kita tentu tadi berbicara tentang kekerasan seksual, pekerja rumah tangga itu hanya instrumen ya untuk meningkatkan kualitas hidup atau sumber daya manusia atau perlindungan negara terhadap warganya, Kakak Indra. Yang harus kita lihat adalah sejauh apa narasi atau problem yang lain itu juga sama pentingnya ya. Kalau kita hari ini di hari yang baik, Hari Kartini ini bisa menjadikan sebuah proses pembelajaran seperti di awal saya sempat citir tadi, yaitu sejauh apa kemudian gerakan itu
harus selalu menjadi ekspresi yang terdepan dalam membawa gagasan dan memperjuangkan hak-haknya. Itu. Jadi tidak ada satu hal yang taken for granted ya. Karena apa? Konsistensi itu kesadaran itu outcome, Kakak Indra. Dia tidak bisa di awal, dia tidak bisa jadi output. Undang-undang bisa jadi output dari sebuah proses politik itu. Tapi yang namanya konsistensi itu, Pak Surya sering mengingatkan, memang kalau kau buat undang-undang itu sampai ke bulan, masyarakatnya jadi sadar, Wil. Kagak juga. Itu Pak Surya pernah berbicara itu ya. Jadi artinya apa? Itu kan lahir bukan sebagai sebuah ekspresi yang kesadaran kita gitu. Memang undang-undang bisa menjadi instrumen penjembatan untuk lahirnya sebuah kesadaran baru. Itu iya gitu ya. Tapi kan kita ini kan di kultur yang benar-benar state-led nih. Segala sesuatu diinjeksikan dari elit gitu, dari atas. Realitas itu yang harus kita pahami, Kakak Indra. Bagaimana kemudian kita harus belajar, harus dengan produktivitas juga, harus dengan masif juga, Kakak Tita. Seperti Kakak Tita berpesan pada saya berpesan pada Kakak Tita, ini saling berbalas pesan, Kakak. Yaitu kita belajar dari surat-surat Kartini yang begitu banyak. Sejauh apa sekarang kita melahirkan surat-surat terhadap problem-problem perempuan dan problem-problem kebangsaan, problem-problem kemasyarakatan kita. Yang kedua, kita bisa belajar dari seorang Rohana Kudus. Kalau tadi banyak di quote adalah Kalinyakmat gitu, Ratu Kalinyakmat. Seorang Rohana Kudus juga seorang yang luar biasa gitu. Bagaimana dia memiliki koperasi Amai Canduang, menggerakkan, kalau sekarang di apa namanya ya, di India itu ada Kerala, satu-satunya negeri yang tidak tersentuh oleh MNC dan TNC gitu ya. Ya seperti Unilever dan lain sebagainya. Kenapa? Produksi sabun, produksi kebutuhan rumah tangga, bahkan bank sekalipun itu dikelola oleh koperasi emak-emak gitu. Koperasi ibu-ibu, koperasi para perempuan gitu. Nah, hal-hal seperti ini harus ada perspektifnya. Sleman pernah memiliki APBD berbasis gender. Jadi narasi-narasi baik, hal-hal yang produktif itu harus kita kedepankan, Kakak Indra, sehingga dia memiliki motivasi, dia memiliki best practice, dia memiliki role model sebagai sebuah benchmarking perjuangan gitu. Nah, kita harus memproduksi itu. Kenapa kita hari ini bicarakan Kartini? Karena kita terinspirasi oleh surat-suratnya, kan gitu, dipublish secara luas gitu. Nah, hal-hal seperti ini, bagaimana spirit Rohana Kudus dengan Amai Canduangnya, dengan koperasi yang hari ini kita lihat, ibu-ibu kalau nggak ada uang minjam ke Tengkulak gitu. Akhirnya kan tambah kompleks lagi. Jadi tadi saya bilang inklusi digital, khususnya kemudahan akses terhadap perbankan bagi ibu-ibu di era digital seperti ini sangat penting ya. Dan kemudian bagaimana penghapusan kekerasan seksual, perlindungan pekerja rumah tangga, itu adalah untuk memuliakan perempuan, karena di bawah kaki mereka lah terletak surga kita. Terima kasih, Kak Kendra. Terima kasih Kakak Willy. Silakan Bu Amel sebagai kesimpulan penutup juga bisa disampaikan. Masih mute ya, Bu Amel. Masih mute, Bu. Masih mute, Bu Amel ya. Oke, silakan. Terima kasih Kakak Indra. Tadi saya belum mendengar kita mengulas tentang RUU PPRT ya. Saya juga ingin menyampaikan pesan kepada Kakak Willy agar terus dapat mengawal. Jadi kita bersama-sama tentunya RUU PPRT ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian kita terhadap pekerja perempuan, karena kita sadar sekali bahwa kualitas tenaga kerja kita masih rendah ya, terutama di sektor informal. Jadi sehingga tindak kekerasan itu masih sering terjadi ya, diskriminasi tindak kekerasan. Jadi rekomendasi atau kesimpulan yang saya ingin sampaikan adalah bahwa keterlibatan perempuan di dalam dunia politik bukan lagi hal yang baru saat ini ya. Jadi sejarah sudah mencatat bahwa peranan perjuangan kaum perempuan dan partisipasi kaum dalam perempuan dalam pembangunan bangsa di negara kita ini sudah ada dari zaman kolonialisme ya. Sudah ada tokoh seperti Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak-hak perempuan pada masa itu untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki. Nah, sedangkan di sisi lain ada pula perempuan yang ikut serta berjuang secara fisik untuk merebut kemerdekaan ketika itu, seperti ada Cut Nyadin gitu ya. Namun kondisi sekarang itu udah berbeda.
Sebab perempuan pasca kemerdekaan ini dituntut untuk menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, dan berperan aktif dalam semua lini pembangunan bangsa, baik itu di bidang politik, sosial, dan budaya. Hal lain adalah tentu saja akan ada perubahan yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan jika jabatan dan pimpinan diduduki oleh kaum perempuan, gitu ya. Tentu saja isu-isu perempuan ini menjadi sangat penting jika para anggota perempuan di parlemen itu banyak menempati kursi pimpinan. Syukur alhamdulillah Nasdem sudah melakukan affirmative action, ya, sudah nggak bicara affirmative action lagi karena kita punya beberapa kapoksi perempuan di DPR, kita punya wakil ketua MPR pertama dan satu-satunya Ibu Reri, kemudian ada ketua komisi 9, kemudian ada kakak Ratih, kakak siapa namanya di komisi 7 dari Papua, dan kakak Eva Yuliana sebagai Kapolri itu sudah luar biasa. Yang tidak hanya sekedar keterwakilan tapi posisi-posisi strategis, ya. Posisi strategis diduduki oleh perempuan, ya. Jadi dengan begitu mereka sangat leluasa untuk mengambil keputusan dan berubah mindset terhadap kebijakan-kebijakan yang gender bias, begitu ya. Jika ada jabatan strategis yang diduduki oleh para perempuan ini, pasti bisa berbeda hasilnya. Gitu. Perempuan menjadi lebih berani mengutarakan pendapatnya dan lebih berani lagi mengangkat isu-isu yang dianggap masih sensitif di parlemen. Begitu, Kakak Indra. Oke, kita berharap memang perayaan Hari Kartini kali ini tidak hanya jadi peringatan seremonial semata, tetapi memang kita mampu dan konkret nanti hasilnya, ya, memaknai semangat Kartini dalam perjuangan politik dan hak perempuan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Amelia Anggraini, Kakak Willy Aditya, dan Kakak Tita Syarul sudah bergabung bersama kami di Crosscheck Medcom.id di edisi spesial Hari Kartini 21 April. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber, salam sehat selalu untuk kita semua, dan demikianlah forum diskusi Crosscheck di edisi spesial Hari Kartini pekan ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber, sampai jumpa. Dan kini kita kembalikan ke forum diskusi dan pasar 12 kepada Kakak Suyoto, Ketua DPP Partai Nasdem bidang kebijakan publik dan isu strategis, untuk melanjutkan diskusi berikutnya. Kami persilakan, Kakak. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Kita kasih aplaus dulu pada Pak Kakak Indra dan semuanya. Mari kita beri aplaus. Kalau tidak bisa aplaus tepuk tangan, kakak-kakak bisa menggunakan di reaksi itu. Aplaus virtual, ya, Kakak, ya. Aplaus virtual. Jadi tepuk tangan seperti ini, ya. Kita berikan aplaus virtualnya. Oke. Baik. Terima kasih Kakak Indra, sebuah diskusi yang sangat mencerahkan dan menarik buat kita semua. Kakak Amel, terima kasih.